Gimana tuh? Meko ke-mute tuh. Tersinggung gimana kok? Oh iya, halo, sorry, ke-mute. Tersinggung kenapa kok? Enggak, kalau dibilang lumayan. Kan nggak lumayan itu. Oh enggak, itu bagus. Cuma lumayan mendem suaranya gitu. Jadi sorry buat teknis yang agak kurang proper mungkin ya karena ini alat seadanya jadi ya udah ya kan diterima. Yes. By the way, hari ini kita nggak usah pakai bintang tamu lah ya. Gila. Yalah, kita ngobrol aja berempat ditonton kalian-kalian anjing. Aduh, gue udah mulai stres nih, udah sebulan lebih Tuh, nih. Ada yang bilang kangen denger ketawanya Kameko. Iya. Aduh. Kok Meko jadi komedian gini ya? Anjing. Apa-apa dong. Berempat aja seru kok. Ini Iya, ada oke. audio Instagram yang bocor nih, Bang. Iya, sound Instagram yang bocor coba. Ntar kata bini gue, muka gue kayak hantu pakai lampu ini. Suruh cari posisi anjing. Gimana ya? Ya gitu dah. Muka kamu jelek anjir, gue di WhatsApp. Kok ini Instagramnya nge-hang? Makin jelek anjing. Sayang. By the way, buat di sini yang punya referensi game buat Kokoronal, nah, nih sharing. Dia udah ini jadi gamer sekarang. Gamers pendatang baru. Dia jadi gamers. Yang lumayan telat. Gue cuma ngeri dia ganti kacamata aja sih. Jadi kemarin dia habis main Call of Duty Modern Warfare yang pertama, yang remaster lagi. Wih, nanti bangkunya ganti nih yang ada speakernya. Bangku game. Terus beli headphone yang surround. Iya. Biar tahu ada musuh dari belakang nih. Yang kayak Jok Racing. Iya, Jok Racing. Iya, Sparko. Sparko. Bentar ya, aku dipanggil istriku sebentar. Domestic life. Jadi kita mau bahas hari ini adalah temanya kenakalan waktu remaja. Wih, yang pada nakal, tolong bisa kasih tahu apa sih yang paling common gitu kalau nakal zaman remaja itu apa? Misalnya bakar rumah orang mungkin atau bunuh. Iya, bunuh temennya sendiri mungkin begal gitu kali ya. Iya, mungkin atau misalnya enggak cewek berempat bunuh supirnya gitu mungkin. Ada tuh beritanya kemarin. Beneran? Beneran itu? Ada Jo. Cewek berempat bunuh supir. Ya, jadi empat-empatnya lesbian gitu. Nggak bisa bayar ongkos Grab, disikat supirnya. Anjing. Gue nggak bisa lihat muka Bima di sini nih. Mobilnya ke puncak. Nah, nggak bisa lihat muka Bima. Iya, orang gensetnya lu pinjem. Terang banget tuh. Iya. Rumah pakai BK. Terang amat. Gimana nih? Kenakalan remaja gimana? Kenakalan remaja. Yang dari yang paling deket dulu aja. Ray, lu deh. Iya, yang baru nih, remajanya nih. Lu belum terlalu jauh kayak kita. Remaja belum lama. Masalahnya, gue remaja gue rumahan. Maksudnya homeschool ya? Oh, homeschool. Enggak, tapi maksudnya jangan yang pas sekolahnya doang. Mungkin waktu itu lu pernah ngapain kali? Iya. Pernah one night stand, nggak ada yang kita tahu kan? Waduh, anjing. Oh iya. Atau FWB gitu. Udah buka puasa kan? Friends with benefit. Aduh, apa ya kenakalan remaja? Berasa tua ya kok. Berasa tua banget. Tua gua anjing. Terlalu. Kalau remaja tuh berarti kisaran umur berapa sih? Ya dari 16 lah, 15 sampai 18 lah. 15 sampai 18 tuh remaja. 14 terlalu muda, Jo. Kalau misalnya 14 baru tumbuh dia. Iya. 16 lah, 16. Ya. Wah, Bang Meko bilang ada SMA-nya lulusan tahun 45 ya, buset. Anjing. Tua banget gue. Gimana, ya, Re? Umur 16 ya. Wow. Aduh, anjing sih. Yeah. Gue masa-masa itu ya ini salah satu kenakalan gue yang mungkin nggak bakal bisa gue lupa lah ya. Cuma
Bandel gue tuh nggak yang gimana sih sebenarnya. Maksudnya yang adalah yang mungkin nggak perlu gue ceritain di sini. Petting nggak gitu, usah. petting. Biar binatang. Biar binatang petting gitu. Petting binatang. Aduh anjing. Kayak terus gimana? Terus. Bangsat Bima petting. Anjing banget tuh. Kayak belum berani, kayak takut tapi pengen. Pas keluar bingung. Ayam. Aduh anjing. Aduh. Oke. Gimana, Rey? Ya lu nggak petting lah ya. Ntar dulu, ada Hello Kitty-nya nggak? Aduh, gue sakit. Lanjut. Gimana? Ada yang komen aku nggak ngerti. Ica gitu. Lanjut. Terus Rey. Gue udah tahu kalau mau bahas ginian pasti arah-arahnya ke situ. Nggak harus. Laki kan? Ya, santai lah. Gimana? Aduh. Gue salah satu kenakalan gue mungkin apa ya? Gue nggak yang gimana sih, maksudnya nggak yang gue balik pagi tiap hari minum kayak gitu nggak yang kayak gitu gue, maksudnya nggak yang gimana banget. Gue juga jarang banget bohong, gue hampir nggak pernah, cuma lebih sering nggak bilang. Terus sama aja dong ya. Terus sama apa ya, mungkin di umur 16 sampai 18 ya, di masa cabut itu, gitu kan. Awal-awal lo bisa dengerin gue ngomong dulu nggak bentar? Ya kan biar nggak kosong gitu ditanggepin, Bang. Masa mesti diisi mulu. Iya, sombong banget beli menara sutet anjing. Terus gue di umur 16 sampai 18 gitu, ya itu pertama kalinya gue ya kerja gitu ya, awal-awal lah, umur 15-16 awal-awal kerja, dapat duit mulu, maksudnya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah kerja dapat uang. Wah, di situ gue apa ya, misalnya kayak itu ya, Jason ini rasanya tuh ya. Wah, ada angin dong. Lo tunjuan tuh di situ tuh. Jason ini rasanya. Anjing gimana? Udah ketika apa ya, mungkin ini termasuk kenakalan gue juga lah. Mungkin gue bukan bandel yang gimana banget, gue nggak pernah yang sampai gimana, cuma gue ya di masa-masa itu, beberapa tahun itu ya gue nggak pernah ingat keluarga gue, lupa gitu. Karena uang menurut gue uang segalanya ya di masa itu ya. Iya. Lo bandel di situ tuh ya. Nah iya, cuma kan bandelnya bisa dijabarin tuh pengalamannya. Mungkin itu yang nggak usah. Lu nggak ini kan, nggak yang berbayar gitu kan? Enggak. Jarang bayar ya. Jarang bayar. Gratisan. Ya. Nggak pernah. Temen aja dulu. Iya. Itu modalnya lebih gede lah tapi. Udahlah, lanjut. Sama takut sendiri gue. Sama gue juga takut. Dari tadi gue ngerangkai kata ini. Kayak di masa-masa gue lupa sama keluarga, kayak apa-apa gue boros, gue beli sesuka gue apapun itu kayak sampai apa ya,
gue dulu sebucin itu komen kan tuh gila nakal ya ternyata. Oh iya bener. Nakal ya ternyata. Wadaw. Enggak gitu sayang maksudnya. Yeah. Konfirmasi. Nah udah terus ya di masa-masa itu ya pokoknya yang gue bilang tadi gue boros, gue bener-bener lupa gitu, kayak gue maunya tiap hari keluar. Sampai gue dulu tuh gue kok pacarnya bucin banget ya. Terus bucin zaman dulu tuh zaman pacaran aja gue nggak peduli duit gue tinggal berapa, pokoknya gue habisin, padahal di rumah ada kebutuhan apa gue keluar. Gue yang kayak gitu sih. Kalau misalnya ngomongin minum gitu ya, mungkin akan bisa dibilang nakal kalau misalnya lo tiap hari terus mabok mulu kali ya. Iya. Cuma kalau gue nggak pernah yang kayak gitu sih. Lo berarti kayaknya peminum bukan pemabuk gitu ya. Iya. Dan gue bukan yang nyariin kayak gitu. Dan jujur aja masa-masa gue remaja kayaknya bandel gue tuh nggak yang gimana-gimana. Jadi kalau gue disandingin sama anak-anak seumuran gue sekarang yang bisa ceritain pengalaman remajanya gitu, mungkin gue yang paling kupu gitu. Karena emang gue bukan yang gimana banget sih, jujur. Beda lah sama anak Kemang Pratama kan. Kemang Pratama kan. Sama anak Kemang juga Selatan. tapi judulnya. Denset banget itu hidupnya. Umur 16 sampai 18. Ya lo semua kenal gue di umur gue segitu kan, harus pasti tahu tuh. Iya. Di mana-mana. Iya, tapi ya mungkin ada yang lo semua nggak tahu karena ya itulah gue tuh kayak apa-apa duit kayak gue diambil dikit aja kayak marah kayak gitu-gitu. Gue nggak yang gimana sih. Tapi lo tergolong temperamen nggak tapi lo? Iya. Temperamen. Dikit-dikit senggol bacok tuh ya. Iya. Nggak, terakhir sih bakar orangnya. Gue bakar Orang Taichan. Taichan anjing. Iya. Udah itu aja sih. Gue ya 16 sampai 18 itu 19-nya. Nah. Enggak, udah lah. Apa 19 ada apaan emang? Ke Bali bilangnya kemana waktu itu ke Bali? Cuma mau tahu ke Bali bilangnya kemana? Nyokap tahu nggak lu ke Bali? Bilangnya lagi seminar. Ya, ikut MLM. Oh, tahu. Nyokap tahu. Oh, coba tanya dulu Gisono. Nyokap ada yang tahu, ada yang enggak. Oh iya. Enggak apa-apa. Banyak yang enggak tapi. Gue pas Bali dulu maksudnya emang udah sisihin waktu gue mau ketemu dia nih dulu, mantan gue lah masih waktu kayak gitu-gitunya. Terus akhirnya gue bilang sama nyokap, ya gue jujur Madira mau ketemu sini nih. Bilang kok gue, cuma kalau misalnya cuman nggak detail lah ya kayaknya ya. Kalau ada event di Bali emang gue main, ya gue nggak bilang pulangnya kapan. Gue juga suka cerita sama nyokap gue, tapi yang salah. Cerita yang salah, beda versi. Aduh, mungkin gini deh. Ya Bima dulu deh, coba Bima atau Wah, waduh, gue kayaknya terakhir aja deh. Asli nakal banget gue. Gak ada. Pokoknya yang paling nakal berarti terakhir ya. Gue terakhir aja. Kayak kok masa sekolah gue juga gue bukan yang gimana-mana. Jujur gue nggak pernah berantem yang gimana banget di sekolah. Dan zaman sekolah baru masuk SMP itu idola cilik. Ya udah, gimana ya maksudnya? Enggak sih, gue nggak pernah bandel. SMA enggak lah ya. Pas kelas 3 SMA lah baru mulai. Tapi gue mau tahu dulu nih, waktu lu idola cilik tuh lu merasa masa kecil lu atau masa muda lu tuh terhambat nggak? Kayak lu susah bisa dapat waktu untuk kayak main CS gitu. Atau kayak lu susah bergaul gitu, lu susah kemana-mana, ada yang ngikutin, ada yang ini.
jujur gue nggak merasa seperti itu sih, jujur happy aja gitu ya. Gue happy aja karena itu tetap di musik, maksudnya tetap di jalur musik, nggak yang nggak tiba-tiba gue jadi atlet pon atau gue loncat indah gitu. Justru enggak, cuma gue nggak merasa ke shift lah waktu gue. Jujur aja kalau misalnya lo ngomong kayak gitu, yang gue jujur merasa ke shift itu waktu sinetron sih, itu yang gue menyita waktu banget tuh ya. Karena emang gue sebenarnya bukan di situ, jadi ya gue, menurut gue itu agak menghambat waktu gue untuk main drum, ketemu sama teman-teman drummer gitu-gitu ya. Iya kayak gitu. Zaman sekolah gue udah gitu. Lanjut. Siapa? Koko dulu deh. Koko. Enggak, maksudnya gue kalau pertama tuh bingung, mendingan yang lo dulu, lo bahas itu yang kayak gini baru gue masuk gitu. Iya, lu nyari amannya aja kan. Kamu nggak mau followernya turun kan? Koko. Coba yang lain dulu deh, ntar. Dari yang paling terdekat sama yang terjauh nih. Kalau gue justru Badung pas SMP, SMA malah gue udah gak Badung. Oh, gimana tuh? Waktu SMP itu, tapi Badung-Badung gue sebenarnya Badung-Badung lucu sih, bukan Badung-Badung anarkis, Badung-Badung kampret gitu. Sama gue bukan yang. Gue pernah paling gue ingat itu, gue tuh punya temen yang sampai sekarang masih temenan. Temen gue dikit ya, yang benar-benar. Gue kayak lagi di Istora nih, terang banget. Kayak lagi jogging. Segi aman ya. Ya, ini ring light ya. Terus gimana? Terus gue tuh suka ngeledekin orang, dan ledekan gue itu jadi nempel di orangnya sampai tua kayak sekarang nih. Nah, ada satu cewek. Iya. Gue bingung. Iya, lanjut. Ada satu cewek gue ledekin. Nah, cewek ini gue udah lama gak ketemu pula, dan gue kalau ketemu gue malu sih. Jadi ceweknya itu emang kalau jalan itu suka gini nih jalan. Jadi gue sama teman gue ngatain dia truk gandeng. Zaman dulu tuh belum ada body shaming ya. Dulu ngatain aja tuh. Gue udah masuk penjara tuh kalau dia. Terus kalau zaman dulu ngatain orang tuh beda kayak sekarang. Bedanya gimana juga sih, sama aja, cuman sekarang orang lebih gampang ngadu. Iya, benar. Maksudnya tipe ngatainnya gitu, bahasanya gitu. Kayak lu tuh nggak gendut, lu tuh gampang banget dilihat aja. Terus contohnya gitu tuh sekarang orang. Kalau dulu gue katain dia truk gandeng, terus gue katain dia sering banget gue katain, sampai akhirnya anak-anak pada panggil dia truk gandeng. Nah, ada satu hari gitu ya, teman gue ini badannya gede, jadi kalau main basket dia selalu jadi center, karena anak SMP ukurannya anak SMA. Terus kita lagi istirahat siang-siang di sekolah, lagi makan. Tahu-tahu nyokapnya datang, nyokapnya si cewek ini. Ya, nyokapnya cewek datang. Nyamperin gue. Kamu yang namanya Ronald ya? Wah, gue tahu ini nyokapnya nih. Terus gue bilang, iya tante, saya Ronald. Kamu ngatain anak saya tergandeng ya? Terus gue, waduh mati nih. Terus gue giniin teman gue nih yang badannya gede nih. Dut, gimana Dut? Teman gue dengan kreatif begini. Enggak tante, saya yang tergandeng. Lihat nih badan saya gede gini. Saya yang tergandeng, bukan anak tante. Gitu. Bemperin lu ya? Gua. Iya. Siapa si tantenya bilang gini, awas kamu, saya bilangin Pak Heri itu guru PPKN kita gitu. Jahat dia kalau mau hukum itu jahat banget. PPKN. Iya, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Iya. Oke. Gitu aja kok. Iya, sebenarnya gue apa dulu dong, ada yang datang nih. Halo. Oh, ada ya? Udah. Halo. Pacarnya Rey. Waduh. Tuh, Rey. Kan butuh konfirmasi nih. Boleh aja deh. Lanjut. Gila dulu dong. Gila aja ini. Gila masih deket banget ini masa kenakalannya. Orang lagi di situ justru. Kok aku nggak tahu. Ini ada yang komen. Ini ada yang komen, viewers kita bisa bayarin ongkos parkir di Indomaret ini ntar. Kok nggak bilang?
Gila. Sosok behave deh, benci gue. Coba. Dijaim sih. Iya. Meko pasang dulu dong background. Pasang dulu. Iya. Background pasang dulu, background. Gila pasti udah sering lihat nih kalau sering lihat. Mana ya? Lihat. Oh udah pernah lihat ya udah ya. Udahlah. Nah. Beko anjing. Udah. Udah. Tahu sih kamu kapan Udah. kamu di DM siapa? Nah. Kamu siapa yang ngontek? Ini Kila di rumah apa di IKEA ya? Bagus banget. Iya, backgroundnya kayak di IKEA nih. Lanjut Meko lanjut. Kok bisa cakep banget gini cewek gue? Iya. Dia tetap masuk lu di saat seperti Iya. ini. Kila ada ini nggak? Ada headset gitu nggak? Biar jelas suaranya nanti. Iya. Ada nggak? earpods tapi habis baterai. Kirim, Bre. Kirim. Kirim. Bentar. Ini iBox bukan nggak iBox? Ya udah nggak apa-apa. Semoga ntar jelas ya. Oke, soal kenakalan remaja gua nih sekarang nih ya. Kok bisa? Gua itu kenakalan remaja gua. Gini, gue jelasin dulu. Gue SMA itu di Taruna Nusantara, which is adalah SMA yang semi militer tuh. Tapi justru dengan apa? Monyong apa enggak? Kan semi militer. Bangsa. Lanjut. Oke. Aduh. Semi militer. Nah, tapi karena semi militer, karena saking sakleknya itu, justru jadi pada pinter-pinter tuh nakalnya. Jadi pada pinter-pinter kan nakalnya kan. Jadi gue tuh harusnya kan nggak boleh cabut dari sekolah sama sekali kan di Magelang. Tapi gue bisa kayak lewat pintu belakang gitu, cabut kemana gitu pergi. Terus gue pernah berantem antar angkatan dulu. Dulu kan hierarki kan lumayan tinggi ya di situ ya, kayak di PL gitulah. Anak kelas 3 diajakin ribut gitu. Waktu gue kelas 2. Meko kriminal banget. Terus waktu kelas 2 kita pernah menuntut salah satu, jadi istilahnya di sana tuh guru namanya pamong. Jadi mengamongi kita nih. Nah, itu ada salah satu pamong yang kita kita tuntut karena dia kayaknya terlalu mengganggu kita. Emang tai banget sih mengganggu kita, orang dia ngurusin kita tapi dia bilangnya mengganggu kita gitu. Kita tuntut malah kita dihukum rame-rame, nggak boleh masuk kelas selama seminggu. Dituntut tuh gimana lu ke pengadilan gitu maksudnya? Nggak, maksudnya tuntut di sekolah gitu aja. Jadi kita bikin surat semua tanda tangan. Petisi. Ya, maksud gue petisi gitu. Nah, akhirnya malah kita dihukum seminggu, gak boleh masuk kelas gitu apa segala macam. Terus ya kayak gitu-gitulah gitu. Waktu udah lulus gue cuma SMA. gue mau tahu Bima sih gue. Tapi sisanya kalau kayak lain-lain mah setelah SMA sih. SMA. Nggak mau cerita juga setelah SMA, nggak mau cerita. Oke kan tadi gue bilang, maksudnya kok 16 sampai 18 ya gue itu aja. Ya udah kita perpanjang lagi gimana? 19 sampai 20 gimana? Oke, ayo. Sampai 20 ya. Ya udah, oke, 19. 19 Kalau gue balas loh, gue 19 tuh baru mulai ngerokok. 18 berarti. 18 itu kan kuliah. Nah, itu gue baru mulai ngerokok di situ. Terus yang harusnya masuk kelas nggak masuk kelas ya. Makanya waktu itu gue ceritakan IP gue 1,6 sama 0,8. Wadah. Kamu jangan kayak gitu, sayang. Iya, terus ya udah sisanya ya kenakalan itu blow pet. Wah. Nah, udah sih saya tahu lagi gimana. Gitu. Kila nanti kita tanyain lo, tenang aja. Apa? Aduh. Kita lagi meluk croissant ya. Oh iya bener kan tuh. Bretok. Nanya lagi. Gak usah terlalu sering nanya-nanya gitulah. Ayo. Jangan so akrab deh, benci. Iya. Lu gue udah unfollow tadi.
Lo dong sekarang Bim. Lo Bim. Oke, Lo kayaknya gua. paling mentok nih. Wah. Jo. Ayo dong. Wah. Gue udah terbuka tuh tadi tuh, lumayan Oke. terbuka gue. Makanya lu pakai headset aja sih, jadi ngomongnya tuh nggak usah kenceng. 16 sampai 20 ya, 16 sampai 20 range-nya. Oke. 16 sampai 20 gue udah lewat tuh tadi. 16 itu gue SMA kelas 2 berarti ya, kelas 2 ya. SMA kelas 1 sampai kuliah lah. Iya, SMA kelas 1. Ribut gitulah, standar lah ya. Ya, ribut. Kalau buat ribut udah standar tuh, udah kayak. Oke, yang enggak standar gue mau Iya. Itu yang di luar harga standar. mati bahwa kalau di 21 tuh ibaratnya kayak lu nggak senang kita partai, udah gitu aja. Iya, partai itu as in by one gitu. Iya. Lo sampai sekarang juga kayak gitu. Iya. Pecah-pecah deh gigi, bibir gitu dicuek deh. Habis itu udah pelukan gitu. Kayak misalnya lu gak suka mulu kita partai. Habis itu beres partai pelukan. Itu standar lah. Anak-anak yang suka tubir tahu. Jangan lah. insecure dong, kok lihat-lihat kananmu. Aku takut di Borgo. Aku nggak takut sama TNI. Lu takut sama yang ini. Aku takut sama mamanya anak-anakku. Ya. Gimana? Ada lagi gak? Ya ijo-ijoan doyan juga. Oh, daun ya. Rumput daun doyan juga. Yang lambang mahkota juga doyan. Lambang mahkota apa nih? Kok gue nggak ngerti. Pil gitu-gitu doyan lah. H5. Gue takut aja. Gue takut gue live dulu deh pas lo bahas. Karena rumah gue di Kelapa Gading, circle-nya pasti Priuk gitu. Oh, waduh keras nih kayaknya. Wah, itu namanya aja Free York. bebas gitu kan. Kalau New York kan bebas gitu nih. Iya. Bebas Free York gitu. Ini udah double terserah lu dah tuh ya. Bebas, bensin nyolong apa udah biasa tuh. Ngapa ribut deh pokoknya iseng. Ya beranjak lulus kuliah apa ya? Ya body count lah bisa. Oh, body apa? Body speak. Itu udah mulai skin to skin ya, udah skin to skin. Oh iya. Terus apa ya? Ini gila ketawa-tawa aja. Dari nggak ngerti kalian ngomong apaan. Iya, nanti abis ini kita ngobrol bareng ya. Dari yang prabayar sampai pasca bayar juga ada. Abonemen ya kan. Oh, gila. Teng aku nggak pernah. Udah. Puncaknya adalah kemarin masuk TV. Udah. Oh iya. Ya intinya lu ke segala aspek kayaknya ya. Semua. Iya, Makan. iya. Sikat. Gila udah gue pernah kasih tahu tuh Bim yang lu di YouTube, dia udah lihat. Iya, gimana tanggapan Kila mengenai si Bima di YouTube ini? Kayak bukan Kak Bima, beda banget. Iya, kan salah lihat itu. Gitu-gitu. Pas di situ serem banget. Oh iya, gue mau nanya, sudah berapa lama sih kalian kenal sebenarnya ini? Aduh. Sama Kila. Gak nih, gue kok nggak tahu ya. Ayo, mulai sekarang mulai antara Kila sama Re ini kita elaborate nih. Pertama kenalnya gimana? Gini dulu, sabar dulu, Kila apa kabar? Iya, Kila apa kabar? Iya. Sehat di Bandung sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, keluarga sehat juga. Iya. Lagi sibuk apa sekarang selain sayang sama aku? Udah berapa cewek yang kamu giniin? Banyak. Masa cuma satu? Jangan harap kamu wanita satu-satunya. Guys, gue walk out guys. Ya dia malu. Wah, sampai hilang dia. Wah, yang nonton udah 700. Yoi, 713. Hey, balik Thank dong. you all. Si anjing live lo. Ntar.
Kenakalan Gimana, remaja ya? deh dulu Iya, deh. iya. Gila dulu, gila. Kenakalan remaja kan remajanya sekarang kalau aku. Oh iya. Berarti Kenakalan kenakalan aja berarti. kecil. Kenakalannya Iya. apa yang pernah Waktu yang kecil. mau di-share? Aku kan SMA-nya homeschooling. Mm-mm. 3 tahun tuh homeschooling. Mm-mm. Kelasnya aja, seangkatannya aja, nggak nyampe 10 orang tuh. Terus Oh. mau nakal juga, rame ya. nakal apa gitu. Udah nggak penasaran apa-apa lagi. Oh. Bener-bener anak rumahan ya. Iya. Dia kenakalannya tuh nggak ada, Rey. Nggak Oh. kayak kita. Ya Jadi iyalah. Enggak lah kayak gue juga. Jadi Mas, bagus ya didikan kasih. orang tua. Berfungsi ya. Ya Serap semoga dengan Rey juga baik. semoga Cuma Rey malah juga jadi bisa menjaga kayak ini ya. Menjaga reputasinya Kila ya, Rey Iya. ya. Kok kamu kabur sih tadi? Gak Lo kabur, kan. kepencet. Kirain bayar Gojek. Bentar. Oke. Kembali ke soal Anjing Rey. lo gue tambah. Rey sama Kila. Gimana? Coba cerita-cerita dulu dong. Gimana apanya nih? Iya. Gimana pertama bisa kali. bump in Iya, gimana bisa? Kamu kan sering cerita kalau kita live berdua. Nah ini Bima, Ronald, sama Michael nggak tahu. Kamu cerita coba. Cerita awal ketemu nih. Iya, dari awal ketemu aja dulu. Awal ketemu tuh aku minta foto ke dia di Berdendang Bergoyang Festival. Oh, ngefans ya sama Rey ya. Ada Emang gue berdendang juga bergoyang? ternyata. Temen aku ada yang suka banget sama dia. Oh. Hari itu tuh dia ulang Boleh aku tebak gak nih siapa temennya? Emang kamu Nama tahu Bim? Instagramnya siapa nih? Lo kenapa sih? Bercanda. Terus. Nah Jo, bercanda Jo. Lu kayak gak tau Nih, gua. Apa? Gimana? Emang ada temen aku yang Nggak ada sayang. Udah kamu jangan. Oke. Lanjutin aja. Lewatin aja yang tadi ya. Drum jadikan Jack, maaf ya Jack. pokoknya awal aku tahu Ray itu dari story teman aku kan. Dia nge-share foto Ray gitu. Terus aku tanya siapa nih gitu. Terus aku follow kan. Setelah follow aku jadi sering lihat dia ngepost, kan lumayan sering juga tuh ya ngepostnya. Iya. Pas ketemu di Berdendang kayak ngepostnya ini jam 6 sore gitu kan ya. Iya. 6:30 dia tahu. Setengah 7 dia tahu. Gue aku sayang inget banget. gitu, ini yang teman aku suka nih. Hari itu teman aku ulang tahun, aku mau minta foto buat ngirimin. Hmm. Niatnya cuma biar dia sirik aja gitu ketemu Ray gitu kan. Aku tuh nggak tahu dia siapa pas di situ. Oh, nggak tahu. Aku nggak tahu dia main sama. Pelanggaran Jadi itu ngeliat- kartu merah nggak tahu Mas. Ibu di gang gua aja tahu dia. Terus. Pas hari itu aku lupa namanya siapa, kan aku lagi ngobrol sama Kak Marcel kan di backstage. Terus mereka tos gitu kayak Ray gitu. Terus aku jadi oh ini Ray gitu. Terus aku minta foto akhirnya. Pas minta foto dianya tuh udah jauh jalan, dipanggilin orang dulu akhirnya. Berdendang bergoyang itu yang ada orang tua bukan sih? Iya, betul. Iya. Mabok kan? Iya, yang banting gitar. Iya bener. Terus Emang di situ pertama, Rey? Iya. Enggak, gue dibilang jutek nih sama dia, katanya kan kalau sebelum manggung emang biasanya setelah kita berdua biasanya kita ngerokok dulu. Iya. Kayak gitu-gitu ya di situ tuh. Ya. Nggak jutek. Aku minta foto sampai takut gitu kan, gara-gara dia udah so ganteng banget ngerokok kayak kemeja di lift. Aku nggak pakai kemeja sayang. Tunggu Berdendang bergoyang lo pakai baju coklat. Iya, bukan dong. Sebelumnya pas ngerokok di belakang kayaknya nggak tahu deh, lupa. Orang Pakai kaos hitam, masih pakai sama gua. scarf. Pakai Ya udah pokoknya hitam, foto di situ. Terus pas foto tuh kayak lama banget. Aku kan nungguin ya, Kak Ray boleh minta foto nggak gitu. Dia benerin rambut lama banget Kak. Bentar gitu lama. Iya.
Oh jadi Ya. maksudnya jadwal live Kamret hari ini tuh untuk bunuh karakter gue kayaknya. Roasting. Anjir. Iya. Ini Oke. cuma memenuhi permintaan netizen aja. Iya. Mau lihat yang view berapa tuh? 844. Wih, kasih makan ego mereka. Iya, udah. Iya. Biar happy aja udah Padahal pada soalnya nih. gue nggak pernah ngomong sama dia, maksudnya belum pernah nanya yang kamu mau nggak gitu. Pernah nanya mau jadi pacar aku apa enggak gitu. Gitu aja. Masuk lagi. KUA sih sepi nih. Iya. Ya ayo Indah. Bisa kok pakai Zoom nikah sekarang kayaknya. Waduh. Oke. Lanjut. Terus fotonya aku share di story kan. Sama dia di reply tuh love gitu. Wah, Emang itu gerakannya. buaya jagoan gua ini. Padahal belum pernah ngobrol itu sebelumnya, tapi dia udah gitu. Ya, itu emang konsepnya gitu ya, kayak gitu. di love gitu. Jadi kamu emang ke orang baru tuh suka ngasih love gitu ya? Waduh. Kagak. Waktu juga yang memisahkan kita. Ini acara apa sih? Gila. Ada yang komen emang fuckboy. Mike, bro, gue harus gimana sih bro? Enggak Ya tahu. udah. Coba lu nyalain Akhirnya- VPN lu dulu. Jadi kita ketemu di situ, terus emang foto bareng. Jadi emang gue tahu Kilat tuh dari Instagram sebenarnya. Dia follow, terus gue udah tahu dia follow. Ini yang kopi bukan sih? Yang kopi. Kopi apaan? Yang mana? Kopi Yang apaan? yang ngobrol di kopi sama gua. Bukan. Oh, Itu bukan. siapa? Waduh. Itu siapa? Emak sama. Dating berapa cewek waktu itu? Udah ya. Gila. Udah bahaya nih, bahaya. Sama. Udah. Sama gue inget. Gila ya, banyak rahasia loh. Gue inget, Anjing. sumpah gue inget, lu cerita. Ya, terus udah. Udah. Sayang itu nggak bener. Sayang itu nggak bener. Oke. Coba Terus, dilanjutin. Abis itu akhirnya kita ketemu di Berdendang itu yang dia ceritain tadi. Akhirnya kita foto. Terus dia upload fotonya, terus dikecilin gitu fotonya. Kayak gue react. Kayak dari situlah. Dari situ gue mulai masuk. Iya. React. Terus Iya, jujur waktu itu Kila DM kamu DM apa saya? Ya bilang makasih udah di fallback, itu doang. Oh terus gue jawabnya kalau ini emang so ganteng sih, gue jawabnya no worries gitu. Anjing kayak soal Chris. Iya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir artinya. Badai emang. Ya terus abis itu dari situ kita ya dari situ gue mulai chat lah, dia jutek banget tuh. Siapa yang jutek nih? Kila jutek banget. Ya gantian dong. Udah. Lu sok dia jutek. Terus intinya dia awalnya masih Kak, manggilnya Kak, terus lama-lama udah mulai sama aku. Sekarang aku udah kesel dong. Geli gue dengerin. Ya enggak, Oh, jadi gitu. intinya itu pertama kali ketemu gitu, Mek. Mantap. Nah, terus apalagi pertanyaan? Kok bisa pertanyaannya disortir aja, nggak usah? Lanjut. Abis itu kan itu kan udah masa perkenalan. Nah sekarang masa pra sebelum kejadian. Maksud gue sebelum jadian. Salah ngomong aku kejadian kan. Iya. Jadi setelah itu lama-lama alhamdulillah kita makin deket. Lumayan lama ya, 2 bulan ya, 2 bulanan ya apa? 2 bulan. 2 bulan kurang. Nah, terus 2 bulan tuh on off nggak? Tiap manggung apa terus-terusan? Ya? Apa? 2 bulan tuh on off nggak? Apa kayak terus aja? Terus kok kita ya alhamdulillah udah intens waktu itu. Terus dia suka ikut mau nonton manggung kayak gitu. Aduh gue happy banget saat itu. Terus Lu berasa ganteng banget tuh ya?
Itu dah. Tangan kanan sibuk. Iya. Gitu sih. Tapi gila kalau nonton beli tiket apa dapat ID nih? Masa Ya barang dia. Agus. Nyuruh Agus. Udah abis itu dia sudah ikut manggung, terus apa namanya, kita deket lumayan lama, terus tiba-tiba ada ini kan apa namanya, sistem ganjil genap. Lockdown. Oh, ganjil genap. Ganjil genap. Gue kira ganjil genap. Sistem of down. Udah kan lockdown PSBB. Ya udah, terus akhirnya Lockdown juga. Enggak, iya gue lock ya supaya kita down. Cintaku di lockdown. Terus akhirnya sekian lama lumayan lama kita deket. Terus kita lama tuh nggak ketemu, chat terus. Itu belum jadian tuh. Yang kamu keluar kota itu bukan sih? Siapa bukan? aku ya? Tapi udah aku kamu belum? Udah. Kan tadi ceritain udah. Lu kok ragu banget sama gue, Jack? Iya. Aduh. Iya. Kepleset ya, gagal salah-salah gitu. Aku. Emang jagoan gue. Sosok kepleset, padahal emang pengen. Kamu udah nonton ini belum? Terus udah, akhirnya kita lama ketemu, terus beberapa hari lalu gue alhamdulillah samperin untuk ya menjelaskannya ya biar nggak ada pertanyaan di antara kita, akhirnya alhamdulillah kita jadian gitu. Gila, cerita dulu dong gimana pertama kali Ray datang ketemu bokap nyokap gitu. Iya. Awkward Ini apa gue juga nggak tahu nih. Ini gue juga nggak tahu. Waktu datang kunci rambut apa gerai gitu. Iya. Ya gitu. Iya. Ini dia nggak bilang-bilang kan ke Bandung. Jadi untung surprise dia proper loh, ya. setrika kemeja loh itu dia malam itu. Iya, dia rapi banget. Terus wangi banget. Ini biasanya aja dia udah nyengat banget kan nih parfumnya. Iya, banget. Ini kayaknya dia mandinya pakai parfum pas kemarin. Waduh, mahal itu. Iya. Datang rambutnya diikat, terus pakai kemeja, pakai sepatu apa ya lupa. Pokoknya dia rapi banget deh, aneh banget. Terus. Dikira udah mau sholat id, jadi rapi. Oh belum. Di belakangnya bawa sarung. Cepetan, belum man. Terus pas saat itu kan di ruang tamu aku lagi ada papa kan. Udah gitu aku bilang, dia belum tahu kayaknya di situ ada papa aku. Aku bilang, "Pap, ini ada Ray," gitu kan. Dia langsung takut. Oh, Ray-nya takut. Gondrong juga bukannya kan? Sans dong. Udah potong. Oh, udah potong. Udah Robby Sugara ya berarti ya. Soalnya gini, kenapa yang pertama kenapa rapi? Karena gue ya biar kelihatan fine aja. Memberikan kesan pertama yang baik lah ya. Tunggu kemeja dipakai dari jalan apa pas mau masuk rumah baru pakai kemeja? Pas mau masuk rumah. Kalau enggak nanti nungsuk dong. Lu tahu gantung dulu. Seat belt nanti. Soalnya terus. Jujur gue hari itu tegang tuh mau nyamperin dia, karena gue di mindset gue pokoknya orang tuanya tuh strict lah gitu, maksudnya kayak udah nih gue bisa ketemu depan pagar aja udah bagus lah kayak gitu. Terus alhamdulillah bisa ketemu, terus diajak masuk, terus gue ngebayangin bokapnya gitu. Serem kan, gue takut. Metal gitu juga kan, pemain bass juga dulunya. Itu gue mau pakai baju Slayer atau baju Motorhead gini aja juga takut. Bokapnya bilang, "Lau sokap." Ampli di rumah Trash Elliot deh. Bokapnya nanya ntar, "Lo dengerin nggak apa pakai baju doang?" Nah tuh, buat yang cuma bisa pakai. Nah terus akhirnya ketemu, ya alhamdulillah baik. Itu ceritain dong.
Ya mereka ngobrol bentar doang sih ya. Bentar doang ngobrol. Basa-basi nggak tapi ngobrolnya? Enggak sih, papa duluan yang ngajak ngobrol. Untungnya lagi Wih, mantap. Terus udah kenalan sama semuanya hari itu. Tuh dia gitu. Alis cerita tuh tadi. Kenapa? Makan nggak Rey? Makan malam nggak? Makan. Padahal dia ngomong katanya ketemu bentar doang 5 menit depan rumah juga nggak apa-apa katanya gitu. Ya karena kan aku takut. Kasian banget udah jauh-jauh. Yang emang nggak mau rugi juga. Iyalah. Udah jauh-jauh nggak dikasih makan. Nggak berhenti rest area. Jadi iya. Deg-degan kan soalnya. Iya. Masa mau berhenti itu ngambek, Mek. Oh ngambek. Karena nggak ada kabar. Nggak gue balas, iya. Kemarin malamnya tuh BTW kita tembus 1.000 viewers, yeay. Oh iya, nembus 1.000 nih. Iya. Thank you semua. Abis ini gue panggil penghulu deh. Wah. Terus? Kemarin malamnya tuh Ray itu aneh banget. Aku kira tuh bahkan aku nggak bakal jadi sama dia sebenarnya. Wow. Karena kemarin malamnya dia bilang lagi kepikiran sesuatu katanya. Taunya dia mikirin hari itu kan. Dia bilang nggak bisa cerita. Untung jawabnya bukan mikirin gitar. Oh iya benar. Berantem gitar dulu kan. Iya. Pikiran nih ambil apa enggak ya? Iya benar. Karena gue orangnya kelihatan kan, maksudnya orang pasti bisa nebak lah kalau misalnya gue tiba-tiba motel lagi gimana gitu. Jadi nanya. Lo nggak bisa sembunyiin tuh ya, lo nggak bisa sosok. Nggak bisa. Nggak bisa. Yeah. Dia nanya, gue nggak pernah, gue apa-apa terus terang sih. Tapi kalau yang kemarin mikirin apaan sih, kayaknya gue nggak bisa jawab. Kalau misalnya gue ngomong gue mau kesana, kayaknya di pikiran gue ya nggak bakal boleh sih, dia ngapain bakal gitu takutnya. Jadi aku mending OTW aja dulu ya kan. Iya. Saya udah makan. Iya. Kan orang juga. Ini kan bisa lapar. Iya. Kan bisa gini, kalian udah pada makan gitu. Kan nggak mau, akunya maunya ini. Aduh. Iya. Buaya favorit gue tuh anjing. Buaya favorit. Kok dia kayak gitu? Kok dia kayak udah gitu 300 nih, udah 300 view nih. Ini cerita sama aku. Itu cuma pindah buaya doang. Oke, lanjut ya. Tadi Meko pertanyaan apa sih? Ini proses jadiannya waktu itu tuh gimana? Waktu di Bandung. Akhirnya kan sampai rumahnya nih. Sampai rumahnya, terus gua biar basa-basi dulu ngobrol kayak gitu. Enggak yang gimana sih, gua langsung ngomong sama Kila gini, Kila aku sayang ke kamu, aku udah lama kangen sama kamu. Aku nggak mau di antara kita ada pertanyaan aja, aku maunya semua jelas. Kamu mau jadi pacar aku apa enggak gitu. Oh. Iya. Terus Kilanya jawab apa? Pertamanya ngangguk doang. Soalnya. Apa? Kaget. Soalnya dia kayak ngomongnya kayak lagi cerita. Tapi melted gak di hari itu? Lo kenapa main gitar sih? Dia mau kasih scoring di sini, scoring. Iya. Terus abis itu ya udah, alhamdulillah ya dia mau. Mikir dulu nggak ya tapi? Itu langsung dijawab tuh. Langsung dijawab iya apa gimana? Dianya kayak jawab dong gitu. Wah, enggak, demanding. Kagak. Senior, lau senior. Enggak. Enggak, maksudnya kan gue tanya, habis itu dia bilang dia nggak bilang apa-apa, dia ngangguk doang. Terus gimana, mau nggak? Gue pokoknya kalau udah ngomong mau berarti itu kuncinya buat gue. Udah. Ya udah aja belum menurut gue tuh. Sampai dia ngomong mau baru. Oke, yang bikin mau apa? Yang bikin maunya apa nih? Yang bikin mau. Kila tuh mau kenapa? Iya.
Ya karena udah sayang. Wah, gila. Oke, cabut. Guys, Oke. walk out guys. Oh ya, tolonglah ini kasih room lah buat privacy nih, tolong. Iya, oke. Iyalah, udahlah ya, kayak. Udahlah, sayang-sayangan aja lah kalian lah. Terus. aja yuk. Enggak, Oke. kan Gimana? pengen kan Coba kayak, dijelasin duh, dong. cowok gue maunya dokter nih mungkin, atau kayak gue mau dapet cowok yang ini nih profesinya ada spesifik profesi. Nah, sekarang tiba-tiba jatuhnya Mere gitu. Ya, yang penting dia baik sih, nggak macam-macam. Okay. Aku udah tahu itu, jadi ya udah cukup. Jadi itu salah satu main reasonnya. Yang penting gue punya pegangan deh baik nih, udah nggak macam-macam dah, itu aja. Baik tapi gay ada. loh. Baik, temen gue gay baik semua. Ya kan enggak. Oh enggak, udah terbukti nih. Enggak lah. Gila. Re ini laki banget, Re. Masuk terus. Iyalah. Gimana? Jadi, rasanya? Itu. Apa tuh? Rasanya apa? Rasanya mencintai maksud gue. Dan dicintai ini ada satu sosok nih yang sayang nih sama lo, di Bandung rumahnya gitu. Interlokal berarti. Ibarat wartel interlokal ini Jo, plus 22 ini. Dia 022 tuh. 022. Siapa yang mau jawab dulu? Bingung jawabnya. Oh, Assalamualaikum. Aku jadi bingung nih. Ya gimana Kila? Apa tadi pertanyaannya tuh? Ya. Yang jadi kayak gak nyambung. Iya. Mana bisa nggak sih ini podcast Iya. Aduh. Ulang Mek, gue juga lupa apaan sih Mek. Tadi kan saya dokter. Enggak. Kenapa? Gimana waktu nerima tuh gimana? Iya gimana perasaannya? Waktu nerima. Perasaannya gimana? Soalnya biasanya kan kayak masih terbatas gitu. Dia mau misalnya balas chatnya lama. Aku mau marah juga belum punya hak gitu kan. Terus apa ya? Sekarang dimarahin terus. Sekarang aku penuh hak. Ya udah nggak Beda ada. 2 menit doang, Jack. Buset. Kamu mah. Orang apa customer service? Buat aktif. Nah, terus gimana? Jadi udah nggak ada keraguan lagi. Jadi udah nggak takut dianya tiba-tiba PHP gitu kan, jadi nggak akan. Emang sih. Sorry, nggak ada nggak pernah PHP kok. Dia nggak pernah PHP. Dia kalau nggak suka, kalau suka gitu. Tapi itu benar tuh. Iya kan, benar kan. Nah, tadi pertanyaannya Bayu bagus tuh, tapi gue nggak mau ngomong. Pertanyaannya Bayu bagus. Apa tuh lupa gue? Gue juga lupa. Apa sih Bay? Apa tadi? Kenapa apa? Tolong Bay. Bay, apaan Bay? Ya dia juga lupa. Bos director juga lupa aja. Nggak, Meko tadi nanya. Oke, terus. Gue nanya deh. Gila, ini pacar pertama atau pacar keberapa nih? Nggak ngitung lah. Oh, nggak ngitung. Laku banget, susah. Maksudnya nggak ngitung kayak pacar ada berapa gitu, enggak. Oh, ya tapi ini berarti Re bukan yang pertama lah ya. Bukan. Tapi pertama semoga ini JKT. Oh ya, semoga ini yang terakhir lah ya. Gila. Kenapa lagu ini sih? Keren loh. Aduh, gue sampai keringetan anjing. Gila. Adem. Tadi Bayu nanya mungkin kenapa milih apa gimana namanya? Kenapa gue? Gimana namanya? Aduh canggung gila, males. Udah gak seru. Aduh awkward banget, gila temen gue jujur ngerasain apa ya? Ini Bima lah yang tahu, maksudnya kayak gue sparknya dalam hubungan, maksudnya dalam proses terus kayak gitu-gitu ketika sama dia tuh lain gitu sparknya.
Lo juga kayak, duh. Mantap. Jadi tapi lo happy ya karena gue lihat Ray itu kalau misalnya ya gue sih kenal Ray belum lama lah ya, bisa dibilang belum lama lah ya. Kalau soal pacaran mah kan jarang bawa juga ya, tapi kalau dia sampai bawa dan bisa get into temen-temennya sih berarti emang dia firm nih sama ini. Emang sayang dia. Iya. Kemarin banyak stikernya tangannya itu. Bukan itu mah. Karbitan itu mah. Oke. Ayo. Pertanyaannya yang di mana, Bay? Fit. Oke. Aku yang pilih ya pertanyaannya. Ya. Ini gila mulai masuk Q&A ya? nih ya. Iya. Mantap. Pacarnya encourage dong suruh beli laptop. Nah. Beli gitar lagi. Jadi bisa foto-foto ada burung-burungnya, ada love-nya gitu. Malah beli gitar lagi. Ini nih. Pernah nggak dilarang orang tua pas tahu keinginan kalian ingin jadi musisi? Oh, Koko itu. Dari ya bebas siapa aja deh. Dari paling tua. Paling tua, setan tua. Gue pernah banget dilarang. Perasaannya gimana perasaannya waktu itu? Ya kesel lah, kan kita anggap serius, kita anggap ini menjanjikan, tapi dianggapnya kayak ini ngapain lu ngumpulin recehan doang gitulah, karena kan nggak ngerti. Ini kita pernah bahas sih. Iya, udah pernah bahas. Karena orang tua nggak ngerti. Kalau orang tuanya musisi pasti akan lebih, dia mau jadi mau jadi pemusik juga, ya udahlah gitu. Tapi kalau orang tua lo sama sekali jauh dari dunia musik, nggak ada keluarga yang di dunia musik, pasti agak khawatir kan, bisa nggak ya di musik gitu. Nah kalau dulu sih waktu zaman ABG nggak ngerti, kayak kok gitu amat sih nggak didukung anaknya berkarir gitu, mau jadi musisi profesional gitu. Cuma sekarang ya udah punya anak juga, jadi kayak iya ternyata begini ya gitu. Tapi ya pernah lah gitu. Karena mereka nggak ngerti, belum ngerti. Itu waktu itu udah pernah kita bahas ya, yang sebelum podcast yang sebelumnya ya tentang nonton ini. Dong makanya Kila. Jadi Kila yang salah. Nggak merhatiin. Lanjut pertanyaan lain. Canda. Pertanyaan selanjutnya. Lain nggak ada. Nah, udah dijawab waktu itu soalnya. Nih, gue deh. Ya. Caca kan orangnya susah banget nih ya dikorek, apalagi kalau pas bete. Ray gimana nih nyikapinnya? Lu gimana? Kok jadi awkward? Enggak. Gue kalau ada sesuatu ini singkat sih. Kalau Caca bete tuh kelihatan. Gue telepon langsung. Caca tipe yang bete-nya diem apa ngoceh? Diem dulu, tapi kalau dia telepon baru. Baru berkoar tuh ya. Orasi gitu ya, langsung orasi tuh ya. Nggak, kamu bisa dengerin aku ngomong dulu nggak? Jadi, itu nggak itu. Gitu, caranya gitu. Meko, pilih Mek. Oke, gue pilih ya. Bentar. Oke. Gimana rasanya di follow back sama idola lo, Ray, Mark Perry? Nah, coba lo jawab, Ray. Wah, itu Kila tahu tuh subuh-subuh gue ngomong. Gue tiba-tiba ngechat gila terus dia jawabnya gitu. Kok pacarnya dikatain gila gitu. dia nggak tahu. Oh gitu, jadi pacarnya dikatain kagak, lihat dulu story gue. Senang banget lah itu. Tapi Kila juga tahu ya tentang Mark Perry ini lah ya. Wah, tahu banget nih. Tiap tahun mulu ya. Main mulu, lama-lama aku hafal nih. Gak apa-apa Kila, biar dengerin metal juga. Ya, itu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini metalnya keras beneran soalnya, sayang. Bima pilih pertanyaan. Search dulu nih Instagramnya. Ya, belum dibuka. Koko deh. Aduh, lama deh. Gue deh. Udah.
Apa? Congrats nggak ada rencana buat bikin single instrument only gitu misalnya. Gue pernah kepikiran sih. Gue nggak tahu sih. Gue tapi Sejauh jujur pernah gue dibahas pernah. Bikin dong, bikin di studio gua gua pernah- ntar bikin. Tapi jujur gue pernah kepikiran kita manggung gitu ya, tapi ya comrades gitu, kita nggak ngiri gitu siapa, tapi kita gitu. Bikin dong, bikin. Iya ntar Ya, kita bertiga dulu, lo kan ntar. Enggak, bercanda aja. Wah, akustik tapi ini dong. Gitu. Ya nanti semoga ada ininya lah ya, ada kesempatan dan ininya. Kalau ada sponsor ya ayo, ya kan. Kira murah. Koko, pilih pertanyaan Koko. Apa nih, gue lagi scrolling juga belum Belum terpilih. ya? Coba gue lihat. Bir favorit ada nih, bir favorit apa nih? Wah, Bir gua favorit. nggak bisa jawab, gue nggak ada. Gue suka bir hitam sih. Sama gue bir hitam. Gua apa aja yang penting bir putih. Apa? Nggak suka. Oh, Penting gua gratis. pikir apa aja yang penting mabok. Iya, autan juga ayo ya. Gila. Balut direbus. Tapi ini serius sih. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Wah, apa ya? Sebutin itunya, sebutin Nih kan Instagramnya. Gila kan JKT ini dulu ya. Hal paling lucu apa pada saat manggung JKT itu ada yang nanya tuh. Hal lucu Bener tuh. yang saat manggung. Nah, kita Iya. kan sering manggung nih ya. Gila Iya, nih. iya. Waktu JKT nih. Hal menarik apa waktu JKT? Mungkin ada om-om gitu yang Emang om-om ya sebagian pervert. Gimana? Kalau penonton JKT itu pada apa ya, mereka nggak jaim sih. Jadi kalau misalkan nih aku pernah lagi perform di teater JKT di Efek. Lagi perform, lagi nyanyi nih, keadaannya tiba-tiba ada yang teriak pas lagunya. Jadi lagunya tuh serius, lagunya sedih. Ada yang teriak, "Gila, kamu sempurna." Kan jadi Wah. Itu masih inget orangnya ya? Asik. Ya, gue mau tahu lu mau ngapain. Gue mau tahu lu mau ngapain. Gue tahu kalau badannya seagung Hercules juga turun langsung. Enggak, Bang. Aku bantuin. Terus apa gitu. lagi? Terus apa lagi? mereka tuh sering teriak-teriak nyautin yang aneh-aneh gitu. Tapi kayak kalau di tengah-tengah lagu kan kayak nggak pas gitu timingnya. Teriaknya tuh kurang tempo. Contohnya apa contohnya? Kalau boleh tahu nih. Kayak tadi, "Gila, kamu masa depanku," itu pernah tuh. Wah. Wah lagi ya, banyak banget. Pernah nih aku keluar teater habis perform tiba-tiba ada yang ngasih bunga. Wah. Macam-macam sih mereka. Kita sih nggak udah mulai yang gitu-gitu ya. Gua udah Meko mulai sempurna. itu muji apa request? Itu muji apa request? Pertanyaannya apa? Lo tadi nanya apa? Kita nggak ada ya? Nggak ada kejadian-kejadian yang. Ya kalau Ray mah gitu. sering lah ya, kan kita sering manggung sama Ray. Sering lah kalau shout out gitu mah sering lah. Iya. Comrades gitu ada juga kok. Ya ada pernah juga. Itu tahun baru ya. Tahun baru tuh gue lihat ada yang nulis Comrades gokil. Terus Teteh langsung ngomong soal Comrades. Aduh apaan sih? Jadi malu. Apalagi. Tapi enggak nih. Maksudnya sekarang kamu udah enggak hal yang paling kamu kangenin ketika lagi jalan bareng JKT itu ya bermusik, nyanyi kayak apa gitu. Apa yang kamu kangenin pas di masa-masa JKT? Yang dikangenin itu latihannya, karena mereka latihannya tuh lama dan sering banget. Jadi kalau di JKT kehitungnya bisa 2 minggu sekali liburnya. 2 minggu sekali. Itu latihan semua tuh. Saya latihan semua ya. Recording. Terus latihannya kan ada latihan koreo di tempat latihan sama di stage. Terus latihan pakai baju, latihan pakai mic, latihan pakai lighting. Itu banyak banget latihannya.
Itu coba aja gua sama Bima tuh udah males duluan. Udah Udah nanyain bawel duluan. Transport lagi gitu. Udah nanyain transport tuh Bima. Ini kapan turunnya ya? Ini PIC-nya siapa ya yang bisa kita todong? Jadi karena sering itu, jadi pas nggak ada latihan jadi kangen. Kamu berapa lama sih di JKT? 3,5 tahun. Lama. Lumayan. Barengan tuh masuknya sama Zara. Iya bareng. Jepang udah khatam dong ya? Nggak hatam juga. Coba dong. Jurus Naruto dulu. Kage Bunshin. Jadi Naruto. Oke. Tahun ya. Lama juga ya. Nah, terus ada lagi nggak Kila? Kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu. Nih, ada lagi nih. Pernah nggak waktu manggung Kila nih misalnya lagi baper atau sakit hati gitu sama mantan? Oh ya. Lagi sebenarnya gue lagi gue lagi moodnya berantakan banget tapi gue harus perform nih. Gitu. Ini kita juga jawab juga dong. Ya buat semua. Oke. Jadi apa tuh? JKT kebanyakan lagunya ceria gitu kan. Emang diharusin interaksi sama temen gitu di stage. Nah, tapi kalau lagi berantem sama temennya kan repot. Jadi cewek-cewek semua umurnya cuma beda setahun 2 tahun. Terus kalau jadwal PMS-nya barengan kan senggol-senggolan semua tuh. Senggolan. Senggol. Asli kurang. Kayak gitu tuh. Abis itu tikungan ya, cowok nih tikung ini. Ya ada nggak tuh tikungan cowok ada nggak sih? Tikungan cowok. Enggak, kan nggak boleh pacaran, ada golden rule. Tahu colongan. Iya, nggak tahu no pets kan. allowed ya. No pets allowed. Nggak boleh bawa piaraan. Wah anjing. Meko pernah nggak Mek kayak lagi pusing gitu? Oh ya pernah. Lagi berantem sama istri pernah pas lagi manggung. Wah, gimana tuh berantem? Jadi waktu itu berantem sementara gue mesti main sama Mike's tuh. Waktu itu kalau nggak salah final bola apa gitu, main sama Mike's di Park 19. Jadi gue sebelum sesi 1 tuh gue berantem sama bini gue. Prancis Kroasia kalau nggak salah tuh. Ya kayaknya itu. Piala Dunia. Kok tahu gue? Berantem kan. Gue berantem sama istri gue. Ya terus gue gak tenang gitu. Istri gue nongol nih. Gue ngomongin istri gue nongol. Halo annyeonghaseyo. Dia gak berani kesini. Mau diajak berantem kali lu Mek. Mau diajak berantem. Udah lama nih. Gak gelut. Oke. Nah gue berantem gak tenang tuh selama main tuh gue kayak anjing nih, males banget nih. Karena kan kalau moodnya gak enak pasti mainnya, kalau buat gue ya, buat gue tuh mood gak enak pasti mainnya gak enak juga gitu. Akhirnya pas breaknya tuh kalau gak salah ada sekitar 45 menit gue sempetin pulang ke apartemen buat ini ngobrol. Kamu kenapa kayak gini ya gitu-gitulah debat gitu. Wow. Cuman kayak lu ketawa lo. Nonjok kaca nggak Mek? Nonjok kaca nggak? Iya. Nonjok kaca masa lalu nonjok kaca. Ini Meko apa Willy Dawson nih? Debu dan debu. Iya. Dua banget dia. Nah iya, terus gue ini kan akhirnya udah kelar berantemnya. Nah gue balik lagi tuh ngebut, manggung lagi. Baru dari situ gue ternyata baru tuh lepas tuh solo tuh ya. Minum lagi ya kan. Nah intinya sih pernah. Koko pernah gak Koko? Pasti pernah lah, gue. Istri gue ngomong itu karena kamu yang salah, jadi makanya kamu nggak tenang. Iya. Dikonfirmasi ulang. Iya. Buat yang sering salah. Ya. Maaf Ya pokoknya gitulah. Iya. Pernah lah. Oke, sekarang berarti Koko. Pasti pernah, cuman kan kalau gue relatif kalau manggung nggak bisa ngapa-ngapain ya, gue nggak joget, gue nggak apa, jadi ya relatif orang nggak tahu sebenarnya, cuman pernah banget pusing-pusing gitu. Aduh, kalau bini gue kalau lagi ngambek itu nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah
nggak pernah marah-marah gitu, nggak pernah outspoken gitu. Kamu tuh gini, nggak pernah gitu. Jadi kayak chat juga, oh balasnya kok begini. Nah terus gue udah mulai, kenapa nih, aduh. Nah itu gue kepikiran banget. Jadi dikit-dikit tuh lihat handphone gitu, dikit-dikit telepon gitu. Nah besokannya begitu udah agak tenang baru dibahas. Cuman berarti semalaman itu gue kayak, aduh ini kenapa ya. Apalagi kalau lagi di luar kota nggak enak banget. Ya, harus overnight tapi nggak bareng gitu kan? Iya, kalau telepon gitu. juga. Telepon juga lagi ngobrol, kamu kenapa? Bla 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 bla. Tata bilang, oh ya deh aku mau tidur dulu. Oh ya udah deh, gitu. Oh tuh nggak enak sih. Ya gitulah nasibnya. Jadi sebos-bosnya lo di luar, begitu lo pulang, lo jadi kru. Iya. Tetep kacung. Tetap kamu jongos. Lu mau manggung di spotlight, lampunya kelap-kelip. Iya. Lu ambil Gojek juga ke bawah. Anak gue ya sekarang kalau papa, Koko mau minum. Iya bilang dong. Ntar diambilin tuh kita ada suster gitu. Terus enggak papa yang ambil, gue yang ambil. Turun ke bawah, ambil. Nurut. Iya. Ya berarti intinya pernah lah ya, pernah kayak gitu juga berarti. Bima dong. Gue pernah waktu, ya seringnya sih ribut lah sama istri gitu kan. Oh gue tahu tuh. Tapi yang paling gue nggak bisa ya lupa ya pasti kejadian TNI itu. Gue udah tidur nggak bisa, kerja susah, semua orang gue liatin dari mata atas sampai bawah, nih orang siapa ya, gue kayak nggak kenal gitu-gitu. Mulai parno lagi tuh manggung aja. Ya? Iya, dibanding gue lagi manggung dijemput ya kan. mendingan gak usah gitu kan. Jadi udah dari situ gue udah deh. Tapi ya udah lewat gitu. Ray? Apa tuh? Ya itu tadi pertanyaannya sama. Oh pernah. Iya. Gue gak fokus. Tahu nih gue, tahu ini tahu gue yang ini nih. Gimana? Tahu gue. Yang mana nih yang lo tahu? Sabuga. Yang Lalu, ada gue. Oh iya. Ya. Gak apa-apa lah, gue cerita aja kan. Ya. Udah lewat aja, lanjut. Gue ya pernah lah ya nggak mood pas manggung gitu, apalagi ya ke bawah pikiran mulu, terus mau manggung juga kepikiran mulu, terus bawaannya liatin handphone mulu. Emang waktu itu sama mantan gue kayak lagi ada sesuatu. Ya gitulah, nggak suka sih gue. Dan itu selesainya tuh nggak di hari itu juga, jadi lo sampai hari berikutnya nunggu juga nunggu iya, jauh gitu ya. Masih ada inian. Update. Gue pernah lah. Ada sesuatu lah, kita berantem, kita ada masalah, terus akhirnya ya deh gitu. Ya pernah siapa lah gue. Yang bermasalah siapa nih? Bukan gue. Oh bukan lo ya. Oke, fine. Okay. Kalau zaman aku takut nama Kila pernah nggak? Zaman nama Kila pernah nggak? BT-BT-an? Oh pernah. Kapan? Iya. Ini yang gue cari nih. Ayo konten konflik nih, biar rating naik nih. Oh Kila terus sebelum jadian kita pernah diem-dieman. Yang seharian nggak ngobrol itu. Oh. Terus kabar-kabaran gitu. Iya, nggak, gara-garanya gue bingung nih kok anak ini emang secuek ini apa gimana ya? Apa emang gini atau lagi kenapa sih gitu kan? Cuma masalah typingnya doang. Jadi kalau hurufnya nggak lebih dari 1 tuh udah cuek tuh. Enggak. Kamu lagi apa? Harus gitu. Iya, A-nya 6. Enggak. A-nya 6. Kalau oke, K-nya cuma 1 tuh bete tuh biasanya. Ya itu tuh oke. Itu belum lama terjadi tuh kayak gitu kemarin tuh. Kalau ya YA doang atau Y doang. Terus udah gue pernah seharian nggak kabaran, gue pikiran sih, gue kerjaannya bukain handphone mulu, ini dia buka WhatsApp apa enggak ya? Aduh, gue akhirnya gue kayak Meko juga. Akhirnya gue maksudnya kalau lo kan sempet balik dulu, kalau gue ya chat by phone juga, maksudnya kayak
Tapi itu Ini- kejadiannya pas lagi manggung apa gimana? Enggak sih, enggak Oh manggung. enggak. Lagi main Ada yang PS. pas lagi manggung nggak? Ya, ayo dong nyambung dong. Orang kita nanya apa? Lu juga Oh enggak, manggung belum pernah. Alhamdulillah. lancar-lancar belum aja, pernah lancar-lancar aja. Emang belum ada. Ya kalau bisa sih nggak usah. Iya, kalau bisa dihindari. Cuman kan yang namanya berantem itu kan bumbu. Biar waktu baikan makin sayang biasanya tuh. Itu Iya kan? aku makin sayang mau. Aduh. Makanya ada yang namanya make up. Ya itu. Wah. Make up no make up. Oh jadi bubah. Ini ada yang nanya lagi nih, titik atau tolak ukur sukses sebagai musisi. Siapa Ini dulu? harusnya Atau ada sebagai foto nih. profesi apapun lah ya, gitu ya. Kira mau jawab nggak? Gila jawab nggak? Nah, Tolak ngomong ukurnya. Oh, Berarti. jawab. nggak pinter Takut. ngomong. Berat. Siapa harusnya duluan? Koko yang jawab nih. Koko hilang tapi. Gue bisa. Iya. Oke. Iya. Oke, coba. Gimana? Yuk. Gimana? Tolak ukurnya apa Tapi nih ini- kalau menurut lu nih sukses Tapi nih? ini gue belajar juga sama dia sih. Jadi ya kurang lebih Iya. sama. Ketika lo punya keinginan dari kecil gitu, lo punya musisi, punya keinginan kayak contoh gue gitu ya, gue pengen jadi musisi, gue pengen bisa main sama ini itu, terus lo udah tercapai gitu, misalnya bisa produce ini kayak gini. Menurut gue belum bisa dibilang sukses kalau keluarga lo belum happy juga. Nah ini udah ada orangnya nih. Dia aja Betul. jawab. Maaf abang Tadi telepon apa? gua. Tolak Jadi ukur kalau- sebagai musisi itu sukses Jadi atau? gue kayak mewakili lo Oh. jawab aja gitu kok. Iya. Sukses. Gimana? Tolak ukur sukses musisi itu Pokoknya gimana? ketika keluarga bisa happy juga, semuanya happy. Jawabannya panjang, tapi bener yang Ray bilang sebenarnya. Jadi kalau sukses di karir, belum tentu sukses di Di keluarga. keluarga. Nah, Ah. kalau gue pengen dua-duanya, gue pernah bahas ini sama bini gue. Masa Betul. aku pengen sukses di karir, aku harus korbanin keluarga. Terus sebaliknya, aku pengen betul. keluarga aku sukses, aku harus korbanin karir. Kenapa harus begitu gitu? Ya. Jadi pembahasan gitu. Karena kan sebenarnya gini, sebelum nikah, gue pikir kalau cowok jago kerja dan jago making money, terus berprestasi, itu udah cukup. Ya. Tapi pas gue kawin, ya gue kawin belum lama ya, gue nikah tuh 2015, berarti baru 5 tahun lah tahun ini. Tapi yang gue pelajarin, harus ada ilmu bagi waktu ternyata. Jadi untuk kerja, terima kerjaan, wah ya resikonya lu banyak miss out sama keluarga lo gitu. Ya. Apalagi punya anak gitu ya. Iya, even gue ini kan kerja di rumah, ini di rumah nih, tapi kalau gue kerja terus kan ya sama aja. Mereka di ruangan lain, gue ketemu mereka udah tidur dan sebagainya gitu. Nggak make sense. Jadi kalau sukses menurut gue sih ukurannya tuh relatif. Jadi kalau lu cuman punya duit banyak, tapi lu ditinggalin sama keluarga lu, ya itu nggak sukses kan? Atau sebaliknya, lu Emang lo sih. ke mall-mall terus sama anak-anak lo gitu, terus ke bini lu bin apa, tapi lu nggak ada kerjaan nipuin orang gitu, kan itu juga sukses gitu. Iya. Jadi cari fine line aja, istilahnya kalau makan itu antara kenyang dan lapar gitu, jangan kekenyangan gitu, pas aja gitu. Pas gitu ya. Jangan Jadi berlebihan, jangan kekurangan kenyang juga. mulu makan. Pas Ya mau Allah. ganti mobil Gua ada makan. gitu. Kalau makan kenyang mulu. Iya, oke. Ya, Anjing gitu lo, lah. Mek. Pas mau beli pre-amp ada. Mau beli gitar senar 7 ya ayo. Beli laptop. Laptop, Iya, soundcard. Iya. Wah, jadi gue. Iya, lanjut ya. Bener. Itu Tapi tadi- sukses juga ukurannya beda-beda ya. Kalau ada orang berasa, duh, gue kalau udah punya album gue bakal sukses. Ya itu serah gitu. Bisa Oh, juga. gue kalau udah bisa main sama artis A yang signifikan gitu, gue harus sama yang solois ini sukses. Oh ya terserah gitu. Siapa Atau tuh gua Bim kalau boleh tahu solois? Aduh. Gue kalau udah main di kafe Senoparty sukses. Senoparty.
Jadi beda-beda ukuran sukses dan bahagia itu beda-beda. Iya. Ada teman gue yang satu keluarga tidurnya itu, misalnya tinggalnya itu di kosan, satu kamar gede gitu, isi berempat. Jadi suami, istri, anak 2. Mobilnya biasa aja gitu. Tapi gue lihat happy banget. Jadi kayak anaknya kemana-mana ikut, kalau bapaknya kerja main musik juga gitu. Terus bininya juga ikut. Terus abis latihan atau abis manggung bisa pergi bareng sama anak istrinya gitu. Happy banget. Dan gue yakin sih mereka pengen banget punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, anaknya atau jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin belum sampai, tapi at this point mereka happy banget. Kelihatan banget. Tapi ada juga yang ya segala materinya cukup gitu ya, segala macam, tapi berantem mulu gitu, atau anaknya gimana nggak tahu gitu. Kalau gue sih ngiri sama yang happy gitu. Iya, betul. Tidak diukur dengan rumah mewah, alat bagus, mobil mewah. Iya. Tapi diukur dari materi. Kalau transferannya. Tapi kalau cuma ngukur happy sama anak-anak doang, tapi nggak bisa kerja, dikit-dikit nyalain nasib, ya lu ke laut aja gitu kan. Iya. Nggak ada gunanya juga lu jadi cowok gitu. Benar. Keren lo. Harus Keren banget lo. Pacu. Iya. Jawaban-jawabannya udah pada bagus lah ya. Udah ya. Iya, udah pada bagus. Yang penting keluarga happy, kita happy, nah itu sukses pasti. Betul dia. Next pertanyaan. Kila mungkin mau pilih pertanyaan, Kila. Halo Bayu Risa. Oh, ada Bayu. Ada Bayu Aris. Bayu Aris asal Purwodadi. Nggak cocok. Kila, ada nggak pertanyaan? Ada, tapi ini nggak ada berhubungan sama musik, nggak apa-apa nggak? Ya, nggak apa-apa. Justru itu. Justru harus gitu. Karena ada pengalaman mistis gak? Wah. Pengalaman mistis. Gue karena nggak percaya gitu-gituan jadi nggak ngalamin. Gue pernah kalau pas Asian Games. Ya gimana tuh? Coba gimana? Enggak, soalnya kalau gue yang paling mistis itu kalau orang udah lupa transfer itu gue mistis. Ghosting ya? Itu ghosting ya jatuhnya ya? Takut itu. Hilang gitu ya? Orangnya hilang. Ya, gimana Koko? Yang pas Asian Games ada apaan? Enggak, kan pas recording Asian Games itu ada abis segmen band-band kelar, abis itu ada segmen musik tradisional kan. Nah, itu pas itu di Bro Studio itu kan ada 2 lantai tuh. Itu 2 lantai itu hampir semua keisi sama alat-alat musik tradisional, karena gamelan satu set aja berapa gede gitu kan. Ada dol, ada gong, segala macam. Nah, lagi take salah satu instrumen, itu ada pokoknya ada elemennya tuh gongnya udah hitam gitu, Jack, udah gong gede udah hitam gitu. Udah tua gitu ya kayaknya. Iya kan, aturan tuh kuningan ya, brass gitu, jadi agak gold gitu kan ya. Tapi ini enggak, ini udah hitam aja gitu. Terus kalau putih ging. Jadi si operatornya itu namanya Lulut, kalau ada yang tahu Lulut. Tahu. Jadi si Lulut itu lagi operate itu ini udah tengah malam sih, karena itu bulan puasa, emang kita take-nya itu sampai sahur baru kelar. Gila gitu, takut deh nih bahas ginian kamu. Enggak. Terus lagi take, ini take-nya gong itu kan cuma sekali doang kan. Deng, break. Deng gitu doang kan ya. Nah, ini lagi take gong nih. Lagi soundcheck, tahu tuh si Lulut bilang gini, Nal, gua ke WC dulu ya, sakit perut. Lagi take tapi Lut, ini ada sih asistennya, kita ada asisten engineer gitu loh. Wanto. Bukan, namanya Bim. Jadi, aduh, gua mau marah nih. Gila, gak usah serius-serius sama. Si Hamzah yang pegang, udah kelar take gong. Kita udah bungkus nih, hari itu bungkus keluar, daripada ngerokok gitu. Terus nanya, lu kok lu nggak balik lagi ke dalam? Cengir doang dia. Kenapa gitu? Nanti kalau udah pada balik. Udah pada balik. Kenapa tadi? Kan gue emang bisa lihat, Nal ya. Lu bisa lihat gitu kan? Bisa. Terus tadi pas gongnya dipukul, dari tembok-tembok rame banget, Nal, pada keluar. Manggil ya, kayak manggil ya. Wah,
Ngegongnya pintu Keluarnya dari gerbang anjing. tembok gitu ya. Dari tembok, Jack. Dikira Aduh, sahur untung kali. gak kita Dikira bangunin sahur keluar. Enggak. Maksudnya itu kan pas bulan puasa, Mas. Gak tahu orang si Lulu tuh cerita gitu. Gue juga gak lihat dia cerita tapi makanya dia gak mau masuk lagi, gak mau lanjut lagi. Anjing, males banget tuh. Tapi pas take drum nggak ada kan? Oh, gue jadi marah. Gak ada. Gak ada cerita sih gue. Gak ada ceritain apa-apa. Cuman pas yang gong itu gue inget ngambil banget. tuh drum itu. Kalau ada Gitu. cerita. Takut. Kila ada nggak Kila? Aku banyak di teater emang ada yang emang di Oh, ini Kila Panca namanya. Dari Panca. Lanjut. Bukan dunia lain, girl band lain. Ya. Oke, gimana Kila? Tunggu. Kila tahu Hari Panca nggak tadi? Wah, oke. Udah lewatin aja. Kila gimana Kila? Bima juga kayak. Di teater, jadi kan setlistnya JKT48 itu setlistnya AKB juga yang dari Jepangnya. Nah, yang di Jepangnya itu setlist RKJ kalau nggak salah ada. Emang di setiap setlist itu tuh selalu ada kejadian yang di Jepangnya. Wah. Pas di JKT itu dibawain sama generasi 1 sama generasi 45. 4 sama 5. Nah, pas generasi 1 tuh sering kejadian setiap setlist itu ada satu baju, bukan setiap setlist itu pernah kejadian ada satu baju, satu seragam, punya satu orang hilang. Padahal kan orang wardrobe-nya ada 3 ngurusin buat 16 member yang Di prank kali. nggak mungkin kemana-mana gitu. Itu bajunya serem. Oh ya, tet Hari. Di prank. Setelah show pas udah pada pulang ada bajunya di lorong. Wah. Emang gitu. Terus kalau pas generasi 4 sama 5 itu 3 kali ada yang kesurupan. Ya. Aduh. Tapi hanya di setlist itu doang. Sorry nih, boleh tahu nggak kesurupannya model gimana sih kesurupannya? Iya dong, gue harus tahu dong. Siapa tahu kesurupannya. Nah, tiba-tiba Aing mau atau setan-setan Jepang nih, mana kita tahu kan? Masukannya sama yang nunggu di situ. Apa? Sama yang nunggu di teater. Jadi emang ada satu. Emang orang Bali dia emang bisa lihat. Pernah dia paling sering nih kesurupan nggak di setlist itu doang. Jadi dia ada penari gitu, nggak tahu lah dia yang bisa lihat. 2 kali dia digangguin lagi perform, kakinya pegang lah, jadi harus keluar tiba-tiba. Sampai pernah kejadian jadi ada lagu yang jadi 3 orang dari sebelah kanan misalkan masukin 3 stand mic, yang 3 orang yang mau nyanyinya dari sebelah kiri itu masuknya. Iya. Udah dimasukin, lagu udah nyala, 2 orang masuk, yang 1 kesurupan. Iya. Tapi kalau udah tahu gitu kenapa dimainin sih lagunya? Nggak bisa enggak. Jadi waktu itu ada challenge gitu buat tim T biar dapetin setlist original, dia harus bawain semua setlist. Emang ada lagu sakral ya? Lagu sakralnya memang. Mungkin mereka ngerasa kepanggil gitu di lagu itu tuh. Wah, serem banget. Merasa kepanggil. Kalau nggak salah PKB-nya ada yang meninggal fansnya pas terus dibikinin lagu. Jadi tiap lagu itu banyak ceritanya deh. Gitu-gitu. Ya, creepy. Wah, ya, creepy juga ya. Jadi agak. Tapi akhirnya tahun kemarin pas tahun baru emang manggil kayak orang nggak tahu, orang pintar. Kita pada berdoa gitu di teater. IT Gojek nih. Orang Kok IT Gojek sih? Dia pintar sih. Pintar kan? Jauh. Iya sih pinter sih. Tapi jangan IT Gojek. Yang sepatunya Yonex. Kolektornya Oren. Country Fiesta. Aduh, Kila nggak ngerti. Terus. Kayak gimana yang si itu orang pinter tadi? Ya kita berdoa aja udah. Mungkin setelah Tapi itu. Setelah itu. Kalau cuma kayak ngeliat apa, lagi foto ada apa gitu udah sering.
Aduh, itu males sih. Ada di Tapi foto Gila, gitu. tapi Gila sendiri takut kayak gitu-gitu, maksudnya kayak better nggak usah diomongin atau emang kayak udah ya nggak apa-apa, yang penting kita berdoa. Nggak diomongin pun Ini aku nggak lagi, bisa lihat sama aku lagi kan lihat komen dari sini. Iya, Tapi jujur gue karena mungkin tidak lebih percaya gitu, jadi gue jarang orang-orang, gue sering ngeliatin, gue diliatin gitu, gue kayak lah ya gitu. Kalau ada ya udah ayo gitu, kalau nggak ada ya udah gitu kan. Jadi gue percaya tapi sering kesurupan teman-teman aku, jadi percaya sebenarnya. Iya maksudnya, tapi kalau misalnya kalau gue sih berdasarkan pengalaman ya, maksudnya kalau lo ngerasa ya udah lo fine aja, ibadah lo benar, maksudnya lo juga punya kepercayaan yang benar gitu, dan lo orangnya udah kalau emang ya udah nggak bakal dikasih lihat juga. Kalau emang orangnya fragile gitu kayak Sting fragile gitu gampang. Fragile tuh ya. Oke. Kalau gue pernah sih. Aduh, ini Meko serem, orangnya udah serem. Kalau gue kejadiannya masa SMA itu cuman 2 kali, dan seumur hidup cuman 2 kali itu doang gue kejadian. Jadi kan waktu SMA kan, yaitu gue di Taruna Nusantara, tidurnya kan kayak di barak gitu kan, terus bunk bed gitu atas sama bawah. Nah gue tidurnya yang bawah tuh. Nah kan gue kalau tidur kan lihat atas ya, lihat atas, di atapnya itu ada yang nempel begini tuh. Itu pasti nempelnya gimana, Mike? Pasti intronya nempel di atas begini. Jadi gue pasti intronya itu tuh dia mau show tuh dia. Iya, jadi ada yang nempel di atas gini, dan gue sebenarnya nggak bisa lihat juga gitu, tapi tiba-tiba kenapa hari itu gue kayak kok kenapa gue lihat gini, nah gue kayak nggak bisa ngomong gitu, kayak nggak, kan kalau ngeliat gitu kan katanya sih nggak bisa ngomong, nggak bisa bersuara, gagap gitu, nggak ada mukanya juga waktu itu kejadiannya. Nah terus gue merem aja. Takut gue. Tapi dulu lo percaya adanya Mr. Gepeng nggak tuh? Zaman sekolah ada Mr. Gepeng, terus tiap beton ada nomor-nomor. Nah ini nomor Mr. Gepeng. Padahal tanggal bikin betonnya itu bukan nomor Mr. Gepeng, guys. Tanggal di mana beton itu dibikin gitu. Jadi nggak ada Mr. Gepeng. Iya, ya kayak Spider-Man gitulah. Terus ya udah. Terus itu kejadian pertama. Kejadian kedua itu, jadi kan gua tuh di sekolah ada yang kayak apa ya, ospek, semacam ospek gitulah. Jadi ospeknya itu, gua yang lagi ngospekin adik kelas gua. Adik kelas gua itu jadi dia diusahain untuk dia sembunyi di mana kita cari. Adalah ospeknya aneh emang sih. Ospeknya aneh. Kayak jurit malam gitu nggak? Kayak jurik malam, dia sembunyi di mana, adik kelas gue yang nyari nih, gue nyari harus sampai ketemu gitu. Nah ternyata gue salah ngejar, Jack, gue nggak tahu ngejar siapa, adik kelas gue tiba-tiba nongolnya dari mana gitu. Loh ini siapa nih kalau yang gue kejar tadi nih gitu, ya kayak gitulah. Wah gila. Dan itu cuma 2 kali itu. Habis itu gue dari setelah SMA sampai sekarang nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Yuk guys, ganti pertanyaan. Oke. Rey, tinggal lu, Rey. Belum. Iya. Apa ya gue? Iyalah. Kejadian serem pas lagi main maksudnya? Terserah. Wah. Gue jujur percaya nggak percaya sama gituan sih. Jujur gue takut ya. Kayak gue percaya itu ada, gue nggak bisa lihat gitu ya. Cuma gue tuh gue nggak pernah lihat, dan kalau bisa nggak usah. Jangan. Tapi apa ya, alhamdulillah sih nggak ada yang gimana sih gue jujur. Berarti kamu sholatnya kuat ya kan? Oh, enggak, tapi kadang kan misalnya ada orang yang ngerasa kayak tiba-tiba lagi takut gitu ya, vibe-nya nggak enak gitu, kayak hawanya nggak enak. Itu gue malah jadi kesel sih. Gue tuh kayak penasaran gitu, misalnya misalnya ada bunyi apa kayak gitu di rumah gitu misalnya, atau di mana. Itu gue malah jadi kesel, nyat anjing apaan sih nih kayak gitu. Gue malah kesel kalau orang kayak pipis suruh izin gitu. Izin sama siapa sih? Kayak pipis aja gitu, kayak lu harus izinnya gini-gini. Ya gue karena kagak takut gitu, dan gue ngerasa ya udah kalau emang pipis aja, gak usah misi
permisi gitu. Kenapa harus permisi gitu? Tapi pipis di mana dulu? Kalau di pohon-pohon gitu kan serem juga. Ya di rumah. Izin sama. Biasanya orang yang harus izin tuh kalau di luar rumah pipisnya. Iya. Pipis iya, enak. bener. Pipis enak. Wah. Aduh. Itu mah nggak usah izin. Iya. Awas launching. Arahnya satu aja, jangan dua arah. Iya. Aduh, adik Kila nggak enak kalau ngomongin ginian. Oke, udah lewatin aja ya, mistis ya. Dari Kila nggak lagi mungkin kali ya? Ada pertanyaan nggak Kila? Nah, sebentar. Gue Ya. ada nggak yang mau kamu tanyain sama kita berempat? Ya, dari Kilanya. Hal yang nggak disukain. Jadi besok Zara nih. Besok Zara. Apa? Hal yang nggak disukain satu sama lain. Mau mulai dari siapa nih? Misalkan nggak suka, Ray itu suka terlambat gitu misalnya. Terang Sampai Kila tahu tuh. Oke. Itu ada nggak? Dari Koko deh, Koko. Apa nih, gue satu-satu, kita semua masing-masing nembakin satu-satu gitu atau gimana nih? Iya gitu aja. Iya. Nembakin satu-satu ya. Kalau Ray telat. Singkat aja tapi. Itu singkat tuh, telat. Kalau Ray ya telat. Kalau Kan udah enggak. ya terakhir dua kali rekaman udah gak pernah telat. Tapi Iya. Prestasi. Karena emang lagi nggak mau ngapain jadi. Iya. Pasti kerjaan, mandi. Akhirnya kerja lagi. Meko apa Meko? Belum, itu belum kelar dia. Iya enggak maksudnya. Satu-satu aja kan telat. Oh, gua. Kalau Meko, gue bingung kalau Meko apa ya? Meko soal telat kagak. Ingatan bagus. Iya. Ngulik iya. Gue bingung. Kok kayaknya gue doang ya yang paling ini. Boros minuman. Kalau mabok kali. Kalau Bima tuh nggak pernah telat. Malah dia ahead of time. Misalnya jam 9, setengah 9 paling telat dia udah di situ. Palingan yang gue deg-degan dia itu itu apa, subuh pendek. Gue deg-degan aja. Padahal di sini semua sumbu pendek nih. Nah Bima lebih pendek lagi. Bima mungkin nggak ada sumbunya nih. Iya, nggak ada sumbunya. Pernah ya, ini langsung meledak aja. Di Surabaya kita lagi main konser Ocha. Bima tuh lagi agak sakit tuh, lagi batuk-batuk gitu. Terus gue ada bass upright gitu kan, dia kan tinggi gitu, ada stand-nya gitu ya. Terus ada satu orang nih ya, adalah salah satu kru dari bintang tamu gitu. Dia nyenggol bass bass upright. Jadi kan bass upright itu begini nih, kayak hampir jatuh gitu. Sama Bima diginiin, woi, hati-hati dong, tuh kan ada alat. Gimana sih? Hati dong. Ya enggak bang, ya lo hati-hati kalau turun. Gitu terus gue kayak, gue deg-degan. Itu juga semi security soalnya, anjing berantem nih. Kalau berantem ya masa kita nggak ikutan gitu kan. Jadi kayak berantem. Krunya bintang tamu waktu itu. Iya, kru bintang tamu. Ya itu aja sih yang deg-degan sebenarnya. Iya, masa gara-gara dia pas salah turun, uprightnya patah. Kan kagak lucu. Itu kan kontennya. Kalau Meko bener dalam hal ini apa ya? Gue bingung gitu kalau dalam konteks hubungan kita selama ini gitu. Belum kepikir nanti kalau kepikir ya. Aku orangnya bertanggung jawab soalnya ya. Gue juga bertanggung jawab, anjing lo. Dulu. Ya, lanjut. Dulu. Siapa? Ray. Lo deh, Ray. Gak sukanya gue sama Mas Ronald misalnya, Mas Ronald. Ya. Gue segen sama dia, jadi gue gak ada yang sukain. Enggak, maksudnya apa yang dia omongin ke gue gitu, rata-rata emang yang emang memotivasi gue, nggak ada yang bikin gue nggak suka. Maksudnya secara kayak gimana sih? Enggak sih gue. Lanjut. Emang ada. Meko, kalau Meko
Meko kalau ngomong kasar udah dari pertama kenal kali ya. Meko kalau ngomong kasar tuh gila banget sih. Cuma kadang beberapa kali gitu ya udah lumayan lama lah ya. Suka nggak pas pada tempatnya gitu kayak. Iya kayak timingnya ya emang sekasar ini orangnya. Enggak, jadi kayak tiba-tiba tot lah. Ih. kayak nih kenapa sih lo? Udah itu doang sih. Ya kalau Bima kalau Bima kadang-kadang ya itu sumbu pendek, dia nggak bisa, kadang suka susah apa ya maksudnya buat ngontrol gitu ya, ngontrol emosi. Ya gue ngontrol emosi. Ya sebenarnya gue tahu maksudnya sebenarnya gue tahu apa dia nggak salah, cuma dianya tuh udah kayak panas duluan gitu. Gue takut sih, gue insecure, gak suka. Sama dia kadang-kadang kalau gue cerita sesuatu sama dia suka ngomongin lagi. Tipis-tipis. Suka lepas ya? Suka lepas. Rembes ya? Rembes aja. Tiba-tiba ketahuan deh. Gue tahu. Tapi kalau Oke, kan yang krusial nggak pernah gue ceritain. Ya. Yang Meko coba. Intinya kan kayak. Gua kalau Koko dari awal kenal sampai sekarang, dulu paling ya itulah orangnya jutek banget ya, yang kayak kita tahu lah ya. Tapi ternyata kan setelah semakin kenal, oh ya mau orangnya gini gitu. Cara pendekatannya juga beda sama dia gimana. Gitu. Terus kalau ya sisi lain juga daripada gua nggak ada job, jadi temenan aja kita yang baik lah ya. Mempersatukan kita. Ya. Lanjut. Nah kalau Ray ya itulah soal telat-telat lah. Tapi di sisi lain selain masalah telat mah dia fine aja lah. Fine. Telat tapi tetap beres. Iya benar, telat tapi dia tetap beres gitu. Aduh. Nah kalau Bima dari gue pertama kenal ya itulah ya orang buset deh kenceng amat bacotnya. Mirip gitu kayak gue. Kalau gue kan kasar. Nah kalau dia kenceng nih. Enggak Jack, lain Jack. So, Betawi itu lu jangan lawan. Daerah lawan. Berlang nih. Iya, awal agak kaget juga. Wah, ini kenapa nih orang nih marah. Oh ternyata enggak, emang orangnya kenceng. Gitu. Coba udah kalau lanjut. Sih, itu sih. Kalau Koko nggak ada kurangnya di mata gue. Kalau Ray, iya. Karena gue belum pernah melihat kekurangan sih, maksud. Karena dia mau ngasih banyak ke anak gue, jadi ya udah gue nggak bercanda. Tapi gue selama ada kurangnya. Dia selama kerja bareng gue belum pernah menemukan dia. Iya belum sih. Ini orang nggak pernah gitu. Iya sama. Gue profesional, dia berusaha di jalurnya gitu. Kalau A ya A, B ya B gitu. Oh berarti ini orang berprinsip gitu. Kalau Ray jujur ya karena semua orang bilang telat ya gue bisa bilang ya telat juga lumayan ngeselin sih karena kayak ini mempertaruhkan nama kita juga gitu nih band mampu gak sih sebenarnya gitu. Dan itu jadi kasihan juga ke dianya gitu kan, jadi kayak diomongin orang mulu gini. Tapi kan kerjaan beres gitu. Iya. Ya sama. Gue udah enggak tapi Iya percaya kok, nggak apa-apa. Iya. Latihan jam 10 baru ngopi gitu kan. Kalau Meko nggak ada karena gue ngelihat Meko ya fine aja sih sebagai lo tuh cari aman tuh sama Meko karena gue tahu kartu lo ada di Meko. I love you Meko, I love you. Gue aja nggak kepikiran sampai ke situ anjing. Yeah. Gue kepikiran gue julid banget gue. Oke, thank guys. you. Thank you banget. Kayaknya sampai di sini aja ya. Sampai 1000 dan yang kedua ini 898. Iya, tadi sempat nyentuh 900. Makasih Kila udah mau. Thank you Kila. Iya, thank you Kila. Udah mau syuting di IKEA malam ini. Langgeng terus ya Ray ya. Amin. Makasih sayang. Aduh, I love you. Aduh, tolongan rembes. Abis ini kita live room, Ray lanjut aja nggak apa-apa. Iya, boleh. Mulai lagu. Ya, gue mau nanya dulu nih sama para netizen nih.
kira-kira abis ini kalau misalnya live di YouTube pada mau nonton apa enggak nih? Nah, Iya. boleh tuh, Iya boleh. kan? Kalau live di YouTube kan kita nggak kepotong-potong gini nih jadinya. Yoi, boleh komen deh tuh di Instagram kita gitu. Atau Boleh ada lah kayak ya. tolong dong diiniin lagi gimana lah gitu. Boleh tuh kritik dan saran. Di PO Box 1313 ribet. Gila ngalamin PO Box nggak PO Box? Gila. Oke. Oke, Bye teman-teman. guys. Bye. Bye.